Nah, inilah tempat melempar jumroh, salah satu wajib haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Dikisahkan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh iblis, namun dengan teguh pendiriannya Nabi Ibrahim mengambil 7 buah batu dan melemparkannya ke iblis, dan lemparan pertama itu dinamakan lemparan jumroh. Dan seperti ini suasana dan kondisinya di tempat melempar jumroh Aqobah ya. Jemaah haji dari seluruh dunia bersemangat melempar jumroh. Saya doakan semoga siapa saja yang menonton video ini mudah-mudahan Allah panggil secepatnya untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji ya. Amin ya rabbal alamin. Rangkaian ibadah haji pada 10 Zulhijjah atau bertepatan dengan 19 Mei 2026 kalender Masehi, selain melempar jumroh Aqobah, juga menjalankan ibadah di tanah suci, melaksanakan sholat Idul Adha di Masjidil Haram Mekah. Sebagian besar dari mereka bergerak dari Musdalifah dan tiba di kawasan Mina untuk melempar jumroh sebelum atau setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Setelah itu, jemaah haji menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah setelah melempar jumroh Aqobah dan tahallul. Tahallul bukan sekedar memotong rambut, tapi simbol melepaskan kesombongan, dosa, dan kembali dalam keadaan yang lebih bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, di mana jamaah berdiam diri, berdoa, berzikir di padang Arafah, mulai dari tergelincir matahari hingga terbenam. Maktab 82. Maktab 82 silakan dinikmati. Sementara pemerintah Arab Saudi memberikan buah-buahan segar di Arafah untuk para jamaah haji Indonesia. Wajib aja. Halal. Para jamaah berebut mengambil buah-buahan segar tersebut karena suhu udara di padang Arafah pada 9 Zulhijjah puncak ibadah wukuf sangat ekstrim. Umumnya berkisar antara 43 derajat hingga 50 derajat Celcius pada siang hari. Suhu ini bisa memberikan sensasi panas, menyengat atau real feel yang jauh lebih tinggi bagi tubuh. Biasanya antara waktu zuhur dan asar, yakni durasi utama pelaksanaan wukuf. Suhu yang sangat panas ini sangat berisiko memicu dehidrasi dan heat stroke. Pemerintah Arab Saudi dan otoritas kesehatan secara rutin menghimbau jemaah untuk memperbanyak minum air putih, menghindari paparan sinar matahari langsung, dan disarankan menggunakan payung. Sementara di Masjidil Haram, mereka para pekerja di sekitar Masjidil Haram bertawaf walaupun tidak memakai ihram karena tidak sedang berhaji, tapi mereka diizinkan bertawaf di Ka'bah. Mereka memanfaatkan kelengangan Mekah ketika para jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Selamat tabarakallah, hari ini 9 Zulhijjah, maktab dibolehkan untuk ditawafi tanpa menggunakan kain ihram. Insyaallah di sini banyak mukimin, kerja-kerja di tanah haram, kerja-kerja di Mekah Mukarramah, dan orang-orang asli dari kota Mekah ini melaksanakan tawaf karena tidak ramainya jamaah. Karena sangat dekat, teman-teman. Assalamualaikum, Mbak. Salam sehat ya. Sementara Yusuf Handka pada kesempatan ini menjadi petugas haji. Yusuf Handka yang berada di Arafah pada 9 Zulhijjah 1447 Hijriah menilai pemerintah akan memberikan pelayanan sebaik mungkin pada musim haji tahun ini. Assalamualaikum, Mbak. Salam sehat ya. Gimana, Mbak, selama di Arab Saudi, Mbak? Ya, alhamdulillah, kan kita jadi petugas sekarang. Ya kan, Bapak yang mestinya kita tanya, ada kesulitan nggak? Alhamdulillah, Mbak. Semuanya lancar, mudah. Alhamdulillah, dimudahkan Allah semua ya. Berkat doa dari kita semua, Mbak. Bukan hanya berkat dari doa kita,
Kementerian Haji yang dibentuk yang baru ini luar biasa disiplinnya. Jadi nantinya ke depan Kementerian Haji akan mempersingkat waktu tunggu, akan meringankan biaya keberangkatan haji. Kita doakan, insya Allah kabul. Ada Gus Irfan, ada Pak Daniel Asasi Manjutak, tentunya di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Ya, tentunya juga dukungan dari pengusaha-pengusaha di Indonesia, Pak ya. Ya, insya Allah ini harusnya jadi pasar yang besar buat pengusaha Indonesia ya, dari Pak, Indonesia untuk Indonesia. Bapak ngelihat jamaah-jamaah yang ada di sini gimana, Pak? Untuk ekonomi kesyariatan rakyat ini, Pak? Wah, ini potensi yang luar biasa. Jadi makanya kita lihat kalau memang nanti kita bisa kembangkan lebih besar, lebih positif untuk kemaslahatan negeri kita juga. Jangan dibawa keluar devisa kita, masuk lagi dong ke Indonesia. Mbak, satu kata untuk Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sangat disiplin dan sangat oke. Nih, lihat pegawainya Amirul Hajj nggak pakai ihram hari ini. Ya kan? Semua harus kerja. Ini biaya negara. Negara memberikan kita fasilitas bukan cuma-cuma. Negara minta pengabdian kita menjaga jamaah-jamaah Indonesia supaya dimudahkan. Bapak sehat ya, Pak ya? Sehat, Pak. Semuanya sehat semuanya. Mabrur berkah. Dadah. Kita sudah sampai di Musdalifah. Kita bermalam di sini sampai jam 4 subuh ya. Allah nanti jam 4 subuh dijemput. Ini kita bermalam beratapkan langit. Bertaburan, tidak ada bintang ini kebetulan ya. Hotel bintang 1000. Para jamaah multazam sampai di Musdalifah dan bermalam di sana. Ini karena ini cuma pasir dan tanah, itu nanti dialasi pakai tikar atau karpet, yang bawa karpet atau sajadah ya. Kita lek-lekan di sini ya, ambil berdoa, tidur di alam terbuka. Belum terlalu banyak orang ya. Ini masih lowong ini, dan ini dekat toilet juga. Bermalam di Musdalifah yang dikenal sebagai mabit adalah rangkaian ibadah haji berupa singgah atau bermalam setelah wukuf di Arafah, yang hukumnya adalah wajib haji. Jika ditinggalkan tanpa uzur syar'i, jamaah dikenakan dam atau denda. Bulannya itu ada bulan. Waktu pelaksanaan dimulai setelah matahari terbenam atau maghrib pada 9 Zulhijjah hingga setidaknya pertengahan malam atau hingga terbit fajar atau subuh pada hari nahar 10 Zulhijjah. Sampai sana itu banyak orang ya. Ini luas sebenarnya, Musdalifah itu jauh sana ya. Ini tim kesehatan. Ya, itu ada toilet di sana. Ini tadi Kegiatan utamanya adalah memperbanyak zikir dan berdoa serta mengumpulkan batu kerikil yang digunakan untuk melempar jumroh di Mina. selamat beristirahat bermalam di Musdalifah ya. Besok insyaallah setelah zuhur kita akan lempar jumroh Aqobah di Mina ya, kembali ke Mina. Bagi jamaah tertentu seperti lansia atau kelompok risiko tinggi, pemerintah menerapkan kebijakan murur. Metode ini memungkinkan jamaah melewati Musdalifah dengan tetap berada di dalam kendaraan atau bus tanpa harus turun atau bermalam di Musdalifah. Para jamaah lansia tersebut akan langsung menuju Mina demi keselamatan. Kun, jangan lắp đi mai, các con đi ăn lắp đi mai. Vô banบอกเลยต่อให้ติดแอร์ง่ายๆบือ Sementara para jamaah haji beristirahat di Musdalifah ketika hewan kurban tiba di Yaum Al-Nars atau hari berkurban. Saat fajar menyingsing 10 Zulhijjah merupakan hari raya haji